Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu. Hari ini saya berjumpa dengan saudara yang sangat luar biasa. Tuhan memakai di dalam pelayanannya dulu sama-sama dengan saya. Dari latar belakang lain, ya, orang lain mengatakan murtadin, berpindah keyakinan, berpindah kepercayaan menjadi percaya dengan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Ya, salam. Boleh saya menyapa dengan Bapak siapa ya, silakan. Ya, salam, saya Bapak Agus. Saya tinggal di Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu, Bapak Agus ini tinggal di Jawa Timur. Bapak Agus, ya. Nama lengkapnya Pak Agus siapa ya? Saya Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan. Pak Agus, boleh saya tanya? Boleh. Waktu belum percaya dengan Tuhan, apa yang Anda lakukan di waktu menjadi Muslim? Apa yang Anda lakukan? Sewaktu saya masih hidup, saya hidup yang lama. Hidup saya banyak hal yang sudah kami lakukan. Saya melalui kehidupan yang cukup panjang di saat-saat masa lalu yang cukup berat. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan sampai pada akhirnya mengenal Tuhan. Nah, kemudian di dalam perjalanan itu memang hidup saya cukup berat pada masa-masa itu karena saya dilahirkan dari situasi yang dari desa, bukan dari satu kota yang besar, bukan dari keluarga yang kaya juga bukan. Namun di saat itu, situasi seperti itu, saya melalui dengan kehidupan, mengenal dengan kehidupan yang disebut kehidupan okultisme. Kehidupan yang kuasa-kuasa, dengan mengenal dengan kuasa-kuasa gelap, mengenal dengan hal-hal yang kita pahami dengan hal yang seperti itu. Sehingga ketika saya melakukan hal itu, hidup saya seakan-akan saya itu punya kekuatan. Tetapi pada akhirnya di satu titik saya mengalami sebuah pengenalan akan Tuhan, di mana pada saat masa saya di dalam titik yang terbawah. Oke, saya mau bertanya, okultisme tidak semua orang tahu ya, pemirsa tidak tahu okultisme ya. Itu apa? Bisa jelaskan sedikit supaya tahu. Kadang-kadang orang di Malaysia tidak tahu. Orang di Kalimantan tidak tahu, orang Sumatera apalagi tidak tahu. Saya aja tidak tahu. Ya, silakan. Ya, okultisme adalah pengenalan atau pemahaman tentang kuasa-kuasa kegelapan yang berkaitan dengan kuasa-kuasa roh jahat. Kalau orang-orang bilang hal-hal yang di luar Tuhan, tetapi kita mengikatkan diri, bahkan kita memberikan komitmen atau perjanjian dengan roh jahat itu. Dengan berarti ilmu-ilmu ya. Nah, jadi dulu pegang-pegang ilmu ya. Pegang ilmu. Berarti itulah. Dulu punya ilmu gaib ya. Nah, yang terkait dengan kuasa-kuasa kegelapan begitu. Ya. Terus saya mau tanya, kenapa menjadi percaya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana? Ada pengalaman pribadi apakah? Yang jelas pasti ada pengalaman yang indah dan luar biasa ketika saya mengalami dan mengenal kuasa-kuasa kegelapan. Sebelumnya hidup saya ini, saya itu berharap bahwasanya saya hidup memiliki masa depan yang baik, memiliki sesuatu yang baik. Namun kenyataannya ketika saya mengenal dengan hal begitu, saya berpikir bahwa itu menolong saya. Dengan kuasa kegelapan itu, hal-hal yang seperti yang saya mulai mengikatkan diri dengan mereka, dengan kuasa yang lain, bahkan saya ada kekuatan-kekuatan yang lain itu, yang saya miliki, benda-benda juga yang bisa menolong saya, yang tidak saya sebutkan benda-benda itu, pasti semua tahu para pemirsa ini. Namun itulah yang saya pikir bahwa itu sangat menolong saya. Dengan kekuatan itu sangat bisa membantu. Tapi faktanya pada satu titik, ketika pada titik puncak hidup saya saat itu, saya pikir bahwa dengan itu saya akan lebih baik lagi dalam hidup ini. Tetapi ada satu hal yang hilang dalam hidup saya, yaitu damai sejahtera. Saya tidak memahami kenapa kosong hidup ini. Kenapa hidup ini tidak sesuatu yang bisa menolong saya. Pada akhirnya ada satu teman saya yang sering kali datang ke rumah. Dia selalu mendampingi saya. Saya nggak sadar kalau dia
pada dasarnya ingin membawa saya keluar dari situasi itu untuk mengenal Tuhan. Nah, disitulah pada satu titik puncak saya ketika saya mulai meningkatkan kekuatan ilmu itu, teman saya ini datang. Dia tanpa saya ketahui, ternyata dia punya misi yang saya sendiri nggak paham. Dia mencoba mengenalkan karena dia sudah mengenal Yesus. Nah, disitulah saya mulai belajar mengenal Tuhan. Tetapi saat saya mulai mengenal Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi. Suatu ketika, karena saya sudah mulai belajar siapa sih itu Yesus itu, siapa sih itu Tuhan Yesus yang mungkin bisa menolong itu, siapa sih Tuhan Yesus yang bisa memberikan harapan yang baru itu. Ternyata teman saya ini, tanpa saya pahami, dia terus dengan setia mendampingi saya. Di satu titik, setelah sekian berjalan dengan waktu, saya mulai belajar. Ada satu keputusan dalam hidup saya, tidak ada cara lain. Saya sudah tidak bisa berdaya, kehidupan saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Satu titik itulah saya mengambil sebuah keputusan untuk mengenal Tuhan. Di saat mengenal Tuhan, saya mulai belajar firman. Nah, saat belajar firman itu saya masih belum paham isi Saya mau tanya, bagaimana waktu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan? Bagaimana? Coba bisa ceritakan sedikit pengalaman apa sehingga Anda bisa mempercayai, mengimani Yesus Tuhan itu. Amin. Ya. Nah, suatu ketika teman saya mulai mendampingi saya tadi, tanpa sadar dia selalu bercerita tentang Tuhan. Kamu itu harus belajar mengenal, kamu itu harus tahu siapa itu Yesus. Dia mulai menceritakan sedikit banyak, tetapi saya selalu menentang awalnya. Nah, ketika saya tidak ada harapan lagi, hopeless, tidak ada harapan karena saya dari latar belakang bukan keluarga kaya, disitulah kehidupan saya mulai tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu mulai saya membuat saya berpikir, saya harus hidup, nggak boleh terus begini, tidak boleh dalam kehidupan yang salah, tidak boleh dalam satu kehidupan yang tidak punya harapan, hidup kacau balau, hidup masa lalu yang tidak jelas, hidup mengalami sesuatu yang tidak tahu harus bagaimana, seenaknya hidup, ya. Saya bisa mabuk, saya bisa judi, semuanya sudah saya lakukan. Namun di satu titik itu, saya pikir dengan kekuatan yang saya miliki bisa memberikan harapan. Tetapi semuanya tidak bisa memberikan harapan yang jelas. Nah, pada saat saya tidak punya harapan itulah, saya mengambil sebuah keputusan bahwa saya akan mencoba mengenal siapa itu Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan disitulah saya mulai belajar siapa itu Yesus. Nah, ketika saya mulai belajar Yesus, saya tahu bahwa Yesus itu ada di Alkitab, tidak ada di kitab lain. Ya, jangan bicara Yesus ada kitab, tidak ada, hanya di Alkitab. Amin. Ya, hanya di Alkitab. Kalau ingin mengenal Yesus, jangan belajar kemana-mana, ya Alkitab. Tidak ada cara lain. Saya tidak menyebut kitab lain, tapi Alkitab. Nah, ketika saya mempelajari, dari situlah saya mulai belajar satu persatu. Di satu titik ketika saya, ya Tuhan, aku ambil keputusan, aku mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya bertobat. Dan tidak lagi dengan kehidupan lama, kehidupan kuasa-kuasa kegelapan, kehidupan kacau balau, judi, mabuk, semuanya saya tinggalkan. Dan saat itulah saya mengambil keputusan. Dan ketika saya mengambil keputusan, saya belajar firman. Dan ketika ada satu titik firman yang saya baca dalam Efesus 6, yaitu tentang selengkap senjata Allah. Suatu ketika saya sedang belajar firman Tuhan, ayat ini yang merema sekali. Kesaksiannya boleh saya ceritakan itu begini. Ketika saya pada suatu ketika malam setelah baca ayat itu, saya tidur di depan, di rumah, di ruang tamu itu ada kursi panjang. Kan kalau kita di ruang tamu ada kursi panjang, ya, suasananya hari itu pas panas sekali, gerah. Saya tidur di bawah. Ketika saya tidur di bawah itulah, tiba-tiba entah jam berapa, sepertinya roh saya itu keluar, atau saya bisa melihat tubuh saya. Saya tertidur. Saya keluar, sepertinya roh saya itu melihat ada diriku sedang tertidur di bawah, tapi saya di atas tubuh itu. Nah, saya masih menyimpan benda-benda yang berisi kuasa-kuasa kegelapan. Saya tidak sebutkan benda apa itu, tapi benda-benda itu ada. Saya simpan masih banyak di kamar saya, karena orang tua saya kalau masuk kamar saya juga takut. Ya.
Mungkin bisa kasih contoh bendanya apa? Kalau benda-benda yang saya miliki macam-macam benda. Ada batu-batu dan segala macam lah. Yang begitu-begitulah. Nah, kemudian ketika saya sedang tertidur itu roh saya seperti terangkat. Karena saya belum paham saat itu apakah roh saya ini terangkat atau saya ini mau mati. Bayangin saya melihat tubuh saya di bawah dan saya seperti mata ini melihat ke dalam ke tubuh saya yang tidur di bawah. Nah, di satu titik itu kemudian keluarlah dari kamar. Ada satu sosok, tadinya awalnya keluar satu sosok. Orang pakai sorban putih, jubah putih, dan saya kenal siapa dia. Nah, ternyata dia ini adalah penunggu dari benda-benda yang saya miliki. Banyak bendanya di kamar saya, begitu banyak. Banyak, besi-besi macam-macam lah. Saya punya banyak. Nah, keluar dari kamar dan saya tahu sosok ini siapa. Muncul dari kamar, kemudian ketika dia muncul dari kamar, saat itulah ada suara di dalam hati saya, di dalam roh saya. Bukankah engkau sudah membaca Efesus 6? Iya, saya baca. Saya tidak tahu siapa ini ngomong. Tapi saat saya mulai baca, saya mulai mendengar itu, Efesus 6 itu begitu kuat berbicara dalam hati saya. Itulah yang disebut selengkap senjata Allah. Dan satu ayat yang membuat saya menjadi bahwa firman itu adalah pedang yang luar biasa. Nah, saat itu kemudian saya belum selesai terus berinteraksi dengan suara itu, muncul lagi dari kamar. Begitu banyak roh itu mulai muncul keluar dari kamar. Saat roh ini muncul keluar dari kamar, tiba-tiba saja saya seperti didorong untuk memegang Alkitab yang saya taruh di kursi panjang. Karena habis baca saya taruh di kursi panjang Alkitab, saya tidur di bawah kursi di lantai. Tiba-tiba tangan saya memegang Alkitab itu, dan Alkitab itu, wah aneh, luar biasanya. Saya tidak pernah berpikir terjadi seperti itu. Alkitab itu jadi pedang yang bersinar luar biasa. Mata saya bersih sampai tidak tahan melihatnya, silau sekali. Ketika pedang ini sudah saya pegang, padahal itu Alkitab, itu saya dalam kondisi belum bangun itu, masih belum bangun, masih di alam roh. Yang roh saya terangkat tadi, tiba-tiba itu menjadi pedang yang bersinar, dan ada suara lagi yang bilang begini, arahkan pedang itu kepada roh-roh itu yang akan membunuh saya. Roh itu tidak terima ketika saya baca Alkitab itu, dia pengennya menyerang dan bunuh. Tapi yang waktu saya mau arahkan pedang itu berubah bentuk. Yang namanya orang sorban putih, jubah putih, dan beberapa orang itu tidak lagi seperti itu bentuknya. Bentuknya lebih ngeri daripada yang dibayangkan banyak orang. Dan pedang ini begitu saya arahkan, dalam sekejap roh itu menghilang dan tidak ada lagi di depan mata saya. Dan saat itu roh yang sepertinya saya pahami waktu itu saya bangkit, saya keluar dari roh saya, tiba-tiba saya kembali ke tubuh saya. Saya kaget, begitu kaget saya bangun. Tuhan Yesus, ada sesuatu pengalaman yang luar biasa. Nah, berjalan dengan waktu, roh jahat tidak pernah diam. Saya hampir dibunuh beberapa kali, tetapi yang pernah mengerikan, salah satu yang saya ceritakan adalah ketika saya berada di bonceng orang tua saya ke Surabaya, waktu di Surabaya, pada tahun 80 itu motor itu bukan dari plat seperti sekarang, tapi masih plat besi-besi ya. Kalau yang dulu tuh, yang sekarang kan sudah mika-mika gitu. Yeah. Sekarang kalau zaman dulu itu besi masih plat-plat gitu. Nah, saya ingat sekali pakai sepeda motor Honda Bebek, ya Honda 80 itu kan masih plat-plat. Begitu saya menyeberang di jalan, di tengah jalan, waktu itu saya ada di daerah, ingat sekali di daerah Sepanjang, yang mengarah ke Krian. Waktu saya menyeberang jalan begini, tiba-tiba ada motor dari arah yang berbeda, kemudian dia salip taksi dan kemudian dia tabrak saya. Saya terlempar, saya tidak sadar. Orang tua saya terlempar juga tidak sadar. Zaman dulu bukan helm proyek, bukan helm, sekarang dulu helm proyek begini, helm apa itu? Itulah helm itulah. Kayak topi itu ya? Bisa, kayak topi itulah. Bayangin kan nggak ada talinya tuh. Dulu pakai pergi. Nah itu yang namanya helm sudah terlempar, saya tidak tahu. Tapi waktu saya hanya mendengar suara banyak orang. Suara banyak orang begitu banyak. Saya ternyata
Begitu saya buka mata, saya di tengah jalan, sudah tertidur di tengah jalan, motor sudah terlempar jauh di posisi yang berbeda, orang tua saya juga di posisi yang berbeda. Tetapi kemudian saya melihat begitu banyak orang itu, saya mendengar suara begini sebelum saya tersadar itu. Sedikit saya dengar-dengar itu, wah mati ini. Pikirnya begitu saya kaget dengar mati, saya paham. Ternyata banyak orang. Dan saya sadar bahwa disitulah saya sedang kecelakaan. Kemudian saya jalan, mencoba tertati-tati, orang-orang bingung. Saya mencoba tertati-tati jalan ke pinggir, kemudian tidak sadarkan diri. Dan kemudian kami dibawa ke rumah sakit. Kami ke rumah sakit, diperiksa. Orang tua saya diperiksa, terjadi pendarahan di kepala. Kemudian ketika terjadi pendarahan di kepala, dinyatakan kemudian harus dibawa ke rumah sakit Karmijangan di Surabaya. Kemudian di sana diperiksa, dia harus dibawa ke Singapura untuk pendarahan, pembekuan darah di kepala. Tetapi ada cara yang lain, disuntik dengan berapa kali suntikan dengan obat yang mahal, cukup mahal waktu itu. 10 kali suntikan baru akan menjadi cair itu pembekuan darah di kepala karena benturan. Nah, kondisi orang tua saya seperti itu. Tetapi yang luar biasa adalah begini, di rumah sakit waktu saya kecelakaan itu, tidak satu pun dari tubuh, tulang atau kulit saya yang luka, tulang patah pun tidak, kulit luka pun tidak. Itu anehnya. Saya pikir kenapa ini? Kecelakaan orang saya dengar waktu waktu tidak sadarkan diri, ada suara-suara sedikit yang saya dengar itu mati. Entah itu orang-orang bicara, tapi suara itu muncul di telinga. Mati. Tapi anehnya tidak satu pun tubuh saya yang luka dan tidak ada tulang pun yang patah. Dan saat itulah saya mulai menyadari bahwa itu karya Tuhan. Semakin iman saya bertambah. Nah, yang luar biasa lagi orang tua saya terjadi pendarahan di kepala, di Karmijangan, disuntik sekali, suntik 2 kali, dan yang ketiga tiba-tiba suntikan ketiga berapa minggu kemudian atau berapa lama lagi, dokternya heran. Dokternya bilang begini, ini tidak mungkin terjadi. Disuntik harusnya 10 kali, tapi 3 kali suntikan. Itu pembekuan darah di kepala. Itu bisa gegar otak dan bisa macam-macam. Itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi dan mencair. Dan tidak ada lagi yang namanya situasi yang parah di kepala. Dan orang tua saya sembuh. Dan saya semakin yakin bahwa Tuhanku, Yesus yang aku kenal, Yesus yang aku sembah, itu Yesus yang hidup dan luar biasa. Amin, luar biasa. Terus waktu sekarang sudah percaya dengan Yesus ya, sudah melayani, saya dengar sudah melayani dalam bentuk banyak hal. Apa yang dialami, tantangan apa, persoalan apa yang dialami bersama dengan keluarga? Adakah sesuatu yang dialami dengan keluarga? Ya. Kayak saya dikucilkan, mereka mau membunuh. Yang pasti memang demikian, kita tahulah. Saya nggak perlu menjelaskan secara rinci. Ya, apa yang dialami bersama dengan keluarga? Ketika kami mengenal Tuhan, maka keputusan keluarga adalah menolak kami. Bahkan keluarga kami, salah satu keluarga kami, dia yang ini sudah meninggal, bahkan mereka berkata demikian, ini berbeda itu paham maksud saya. Berbeda ini tidak lagi seperti yang lama. Bahkan dia bilang tidak perlu mendapatkan bagian dari keluarga. Bagian keluarga itu karena orang tua saya itu saudara tertua, dianggap sudah berbeda, nggak mendapat bagian dari hari itu. Nggak dapat warisan ya. Terus ada tindakan lain kayak negatif apa yang sampai pada akhirnya kami harus merantau karena merasa kami tidak diterima di tengah-tengah keluarga. Kami merasa dibedakan. Saya tidak perlu bicara tentang tentang perilaku mereka, tidak perlu. Kami pada saat itu om saya sendiri membedakan kami karena dia adalah aparat. Kami dibedakan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kemanapun kami pergi, bahwa dimanapun kami berada bersama Yesus, bahwa tetap ada masa depan yang luar biasa. Amin. Kemanapun kami pergi, kami tidak pernah takut. Sampai pada akhirnya saya ini seorang profesional yang sebelum melayani sepenuh waktu.
Saya ini bekerja di satu instansi yang cukup, instansi pendidikan, dan saya pernah mengelola satu perusahaan. Ketika saya mengambil keputusan untuk melayani, itu perlu pergumulan. Tapi itulah hidup. Ketika saya harus melangkah, mengambil keputusan untuk melangkah lebih lagi, ternyata Tuhan buat hidup saya lebih berbeda. Amin. Om saya yang menolak saya kasih cerita kesaksian aja ya. Om saya yang menolak saya, ini beda dan semuanya, ya kan? Suatu ketika, ini kehebatan Tuhan. Suatu ketika dia itu sakit. Anehnya waktu dia sakit, mohon maaf, dia punya istri yang kedua. Waktu dia sakit, dia telepon saya. Waktu telepon saya dia bilang begini, "Gus, kamu di mana?" Dia udah nggak berdaya, dia stroke. "Kamu di mana?" Padahal ini yang maki-maki saya, yang hina saya, semuanya dia. Pokoknya dialah yang membuat saya tidak berdaya. Artinya di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan kalau dulu Lebaran saya tetap datang ke rumahnya. Namun karena dia tidak menghargai, sudah saya pulang. Datang lagi, pulang lagi, tidak ada masalah. Nggak ada yang membuat hati saya sakit. Suatu ketika dia mengalami masalah yang cukup berat. Dia stroke, dia telepon. "Bisa nggak kamu tolong saya?" "Di mana?" "Saya di sini." Saya nggak berpikir panjang. Saya ambil kendaraan, saya jemput dia, saya bawa pulang ke istrinya yang pertama. Di saat saya bawa pulang ke istrinya yang pertama, terjadi konflik, bahkan macam-macam terjadi, bahkan istilahnya istrinya mau ditembak, itu saya halang-halangi, tapi Tuhan bisa arahkan tembakan ke tempat lain. Tuhan itu luar biasa. Pada akhirnya ini orang yang sudah meninggal semua, om dan tante saya. Nah, kemudian di satu titik saat dia tidak berdaya, dia bilang, "Saya ini sakit, tolong bantu saya." Saya nggak pernah merasa terluka, bahkan dendam ke dia. Tetapi yang muncul di hati saya, kasihan orang ini. Amin. Ada pengampunan luar Dia biasa perlu ya. pertolongan. Amin. Saudara tahu, ketika dia sedang sakit, saya bawa ke rumah sakit, nggak ada yang nungguin. Istrinya, anaknya nggak ada duit, saya tungguin berhari-hari. Dia nggak punya uang, saya carikan duit untuk bisa keluar dari rumah sakit. Saya carikan duit. Dia bahkan yang dulu saya pernah beli tanah itu, dia marah. Beli tanah keluarga, dia marah, pikirnya itu adalah saya menipu dan semuanya. Tetapi hari itu, ketika berjalan dengan waktu, dia sakit, kita tolong. Sakitnya nggak sekali loh, beberapa kali masuk rumah sakit dan saya harus tolong. Keluarganya, istrinya nggak ada yang tolong, anaknya nggak ada yang tolong, tapi saya harus turun tangan. Dan saya mengerti bahwa bersama Yesus, dendam itu tidak ada lagi. Amin. Tetapi yang ada, kami tolong. Dan kemudian apa yang dilakukan? Saya tidak banyak cerita saya itu baik, saya tidak banyak cerita saya itu berbeda. Tetapi kemudian dia bercerita kepada tetangga di desa, keluarga di desa, bahkan kepala desa. Karena kepala desa saya kenal, aparat desa. Dia bilang begini, "Agus itu tidak salah, yang salah itu saya, karena saya yang fitnah dia." Amin. Cerita saya tahu itu dari mana? Dari tetangga. Cerita itu saya tahu dari mana? Dari orang-orang di sekitar, bukan dari yang lain. Dari orang-orang tetangga yang tidak pernah tahu masalah, tapi dia tahu akhirnya. Dia bilang begini, "Agus itu nggak salah, yang salah saya. Dia baik. Saya begini ditolong, saya begitu ditolong, bahkan ditampung di rumah, dirawat di rumahnya," katanya dia begitu. Dan saya hanya diam saja. Dan saya tahu akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Luar biasa ya, Pak Agus mengalami perubahan, ya, mengampuni, tidak dendam, tidak sakit hati atas perbuatan omnya yang telah mengejek, mencaci maki. Terus semenjak percaya dengan Tuhan ini, apa yang dilakukan? Om Agus lakukan pelayanan bentuk Hari apa? ini ketika saya mengikut Tuhan, ambil keputusan saya meninggalkan pekerjaan saya. Wah, meninggalkan pekerjaan betul-betul ya? Saya tinggalkan. Di dalam puncak kehidupan karir saya bukan dari posisi ketika saat saya meninggalkan pekerjaan itu, bukan di bawah, tapi di posisi karir yang sedang naik-naiknya. Posisi yang luar biasa. Orang bilang orang gila meninggalkan pekerjaan itu. Tetapi kalau di dalam Tuhan, itu yang betul-betul lebih gila. Amin, amin. Ya, Saya bagus. tinggalin pekerjaan itu, kemudian kami melayani. Bahkan hari ini
kami tetap melayani Tuhan. Tuhan utus saya kemana saya pergi, tanpa saya berpikir, tanpa saya minta-minta, bahkan tanpa saya pergi, kalaupun Tuhan utus pergi mana, saya tidak pernah minta untuk dibelikan tiket siapapun. Kalau Tuhan berkati, puji Tuhan, enggak, saya tetap melangkah. Bahkan kami ada sekolah untuk menampung orang-orang tidak mampu, kita buatkan sekolah gratis. Selama pandemi ini kami menolong masyarakat, orang nggak bisa, yang kekurangan kita berikan sembako, kita berikan setiap bulan. Kami memberkati masyarakat, setiap bulan kami membantu masyarakat, kami membantu orang-orang yang tidak mampu. Saya pikir saya bukan orang kaya, tetapi kalau Tuhan sudah suruh saya untuk memberkati kota, kami berkati kota. Sampai hari ini kami memberkati kota. Kita bikin selama pandemi, kita bikin vaksin massal, kita bikin kegiatan-kegiatan yang cukup menolong masyarakat. Saya nggak pernah bercerita bahwa saya Kristen, tetapi melalui perbuatan itu orang tahu bahwa saya Kristen. Amin. Amin. Saya tidak perlu bercerita saya baik, tapi dalam perbuatan itu orang tahu bahwa saya baik karena ada Yesus. Amin. Amin. Ya. Terus apa kerinduan Pak Agus? Saya akan tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Saya punya satu kerinduan, satu visi, yaitu membangun generasi ini. Saya ingin menyekolahkan anak-anak. Mereka kita sekolahkan, mereka kita biayai, bukan tanpa sebab, karena dengan generasi yang kita sekolahkan mereka akan hidup lebih layak, supaya mereka lebih baik lagi dan mereka lebih bisa mengenal Tuhan. Saya rindu orang-orang yang ke sekolah gratis. Kami memang belum, kami memiliki kerinduan berdoa dengan semuanya. Ada satu tanah 1 hektar, kami akan bikin tempat menampung orang-orang tidak mampu, orang-orang pinggiran kaum margina yang mereka nggak mampu. Kita sekolahkan, kita buat mereka lebih baik lagi. Karena dengan cara apa membangun generasi ini kalau tidak kita muridkan dengan baik? Kami muridkan mereka yang sudah kami muridkan dari beberapa pulau, kami muridkan, kita bina, kemudian kita utus balik mereka menjadi orang-orang yang penting di daerahnya, menjadi orang-orang tokoh masyarakat, menjadi seorang profesional yang jadi guru, yang jadi pengusaha. Tetapi kami nggak berhenti sampai di situ. Saya rindu sampai akhir hidup saya ingin membangun anak-anak generasi ini melalui dunia pendidikan. Kita menyekolahkan, kita ada satu sekolah yang menampung mereka, bahkan asrama, tetapi mereka tetap sekolah. Saya nggak tahu mereka dari latar belakang apa, mereka dari situasi apa. Yang penting mau sungguh-sungguh dan mau mengenal Tuhan, maka hidupnya akan lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus. Ada pesan apa yang mau dibagikan kepada penonton ya, yang Muslim atau Kristen? Silahkan. Ada mau menyapa ya, apa? Saya sampaikan secara umum bahwa semua orang, saya tidak bicara tentang apapun itu, kepada semua orang saya beritahukan sederhana, bahwa hidup akan berakhir dan kita mau pergi kemana. Saya beritahu, kalau tidak ada kepastian dalam hidup kita mau pergi mana, ada satu jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Tidak ada lain. Kenapa saya bilang begitu? Saya kasih tahu, saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi sederhana. Suatu ketika saya pergi ke Cina. Waktu saya pergi ke Cina, saya nggak tahu Cina itu di mana. Saya nggak tahu Cina gang 2, gang 3 itu saya nggak tahu di mana. Nah, saya diajak oleh pengusaha untuk pergi. Kebetulan dia ngajak saya, Pak, ada berkat, ayo ikut saya berlibur. Wah, oke, saya siap. Maka kami berliburlah ke sana. Nah, waktu sampai di Cina, saya juga nggak tahu di mana. Setelah turun bandara kami harus bagaimana? Tim saya, orang-orang yang ngajak saya ini bilang, tenang Pak, nanti ada yang jemput. Oh iya dijemput. Oke, kalau gitu. Nah, kemudian dijemput. Setelah dijemput, dalam komunikasi dia bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin. Nah, saya kalau bahasa Mandarin kan kurang nih, nggak paham. Tetapi minimal bisa bahasa Inggris, saya bisa mengerti. Nah, dia menjelaskan semuanya bahwa jadwalnya ini. Ya, kebetulan orang yang ngajak saya, pengusaha ini, bisa bahasa Mandarin. Di kantor imigrasi dia yang jelasin bahwa saya adalah ini. Nah, dari situ saya diajak pergi kemana-mana. Nah, dari situ saya mulai ada satu ilustrasi ya, sederhana. Ilustrasinya begini. Saya ingin pergi ke Cina. Saya nggak tahu Cina, tapi ada satu pribadi yang jemput saya, guide tadi.
tour guide tadi yang menuntun saya. Biasa diajak pergi ke Cina, keliling Cina, bahkan ke Great Wall, kemanapun dia tahu. Nah, begitu juga kita. Tidak ada seorang pun tahu surga dan tahu kondisi surga kecuali orang surga, kecuali yang dari surga. Bohong kalau ada manusia atau nabi yang berkata tahu surga. Hanya manusia atau pribadi yang dari surga yang menjadi manusia yang akan menuntun kita menuju surga. Nah, Yesus hadir, dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena di begitu besar kasihnya dia menciptakan kita. Ini adalah pribadi yang serupa dengan dia, sang pencipta adalah manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak rela manusia ini yang serupa dengan dia ini akan binasa. Oleh karena itu, karena kasihnya dia harus menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena manusia, kita ini manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya manusia yang membayar dosa. Upah dosa adalah maut, nggak ada yang lain. Orang berdosa mati binasa masuk neraka. Dituntut oleh iblis bahwa engkau berdosa masuk neraka bersama saya. Kata iblis begitu. Tapi oleh karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita ini manusia, oleh karena itu dia harus menjadi manusia, menggantikan kita yang berdosa, digantikan menjadi jaminannya ada dia, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana dengan Alkitab yang sudah ada, yang ditulis itu, yang menjadi pegangan kita? Alkitab itu adalah map atau peta kehidupan kita. Kita dibimbing oleh Yesus. Nah, Tuhan hadir di bumi ini ada rencananya besar. Mengembalikan apa yang semula yang rusak dikembalikan seperti semula. Karena kita diciptakan serupa dengan dia, sang pencipta. Ketika manusia jatuh dalam dosa, rusaklah manusia. Ketika manusia itu rusak, Tuhan mau kembalikan. Makanya dia rela mati supaya manusia rusak dikembalikan seperti penciptaan semula yang serupa dengan dia. Supaya apa? Orang berusaha menerima anugerah keselamatan. Nah, Yesus hadir di bumi ini mengajarkan cara hidup surga. Nah, cara hidup surga itu sederhana. Cara hidup surga itu gampang, nggak sulit. Nah, kenapa? Karena nanti kita hidupnya di surga. Tujuan orang manusia ini, coba cek semua manusia. Siapapun dia, agama apapun, betul ya? Latar belakang apapun, tujuannya kan surga. Ada nggak manusia yang punya tujuan ke neraka? Nggak ada, bukan? Pasti mau ke surga. Karena dia mau ke surga, itulah Yesus datang mengajarkan cara hidup surga. Nah, begini loh cara hidup di surga. Nanti kamu di surga itu begini dan begitu. Suatu ketika saya pergi ke satu kota di negara lain. Nah, di negara lain itu ada kebiasaan, ada satu kebiasaan begini. Kalau habis makan, dicuci. Ya kan? Cuci sendiri, kita melayani diri sendiri. Nah, orang Indonesia kalau habis makan, ditinggal tuh. Betul ya? Nggak pernah ada orang bisa habis makan dicuci sendiri. Nah, tapi ini ada kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan yang salah ini diajarkan dibawa ke negara itu, kan nggak ketemu. Kan kita kena denda. Betul ya? Karena kena denda itulah akhirnya membawa dampak yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Yesus mengajarkan, hei nak manusia, kamu harus percaya kepada Bunda, tak ajari cara hidup di surga. Kebiasaan hidup di surga. Nah, kebiasaan di surga itu gampang. Satu, jangan berdosa. Kedua, jangan gampang sakit hati. Karena surga nggak ada orang yang sakit hati. Kalau orang mudah sakit hati, maka nggak akan biasa hidup di surga. Betul ya? Nah, oleh karena itu, Tuhan hadir mengajarkan cara hidup surga. 3,5 tahun dia mengajarkan, begini loh cara hidup surga. Mengasihi, mengampuni, dan semuanya diajarkan. Supaya nanti kita bisa hidup di mana? Surga. Kebiasaan di bumi nggak bisa dibawa ke surga. Kecuali kita mengubah kebiasaan di bumi ini, belajarnya di bumi ini, supaya hidup di surga. Dan begitu. Nah, Yesus mengajarkan. Nah, oleh karena itu, kita di bumi ini sedang belajar cara hidup di surga. Nah, belajar seperti apa cara hidup di surga? Pertama-tama, rahasianya adalah percaya Yesus. Yang kedua, belajar melalui Alkitab. Alkitab itu adalah cara hidup di surga yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, dan kemudian suatu ketika panggilan itu tiba, kita akan bisa hidup di surga. Satu budaya dengan budaya lain berbeda. Kita nggak pernah bisa kebiasaan di sini dibawa kepada kebiasaan di tempat lain.
Betul ya? Pasti nggak akan bisa, akan kacau. Tapi begitu juga kita, kebiasaan di bumi, kebiasaan dosa, tidak akan pernah bisa dibawa kepada kebiasaan di surga. Nah, di bumi ini kita apa yang kita lakukan hari ini? Di bumi ini kita lakukan adalah belajar cara hidup di surga, supaya nanti kalau mati bisa hidup di surga. Tetapi rahasianya begini, tidak seorang pun bisa sampai surga. Kenapa? Karena hanya Yesus yang tahu jalan ke surga. Begitu juga saya ceritakan tadi, kesaksian tadi. Di Cina nggak ada orang tahu tentang Cina, kecuali orang Cina yang tahu. Nah, kita tidak akan pernah tahu surga kecuali yang dari surga menunjukkan jalan ke surga. Nabi manapun nggak pernah tahu surga. Bohong dia bilang tahu surga. Nggak tahu dia. Kenapa? Karena dia nggak punya surga. Dia masih manusia. Bagaimana dia tahu surga? Kecuali dari surga turun ke bumi, menolong kita. Ini loh cara jalan. Ini loh jalan. Kalau ke surga belok kanan, belok kiri. Kalau kita pakai Gmap kan begitu. Belok kanan, belok kiri, lurus. Ya, Gmap menuntun kita sampai ke tujuan. Begitu juga kita. Kita akan menuju surga. Maka Tuhan memberitahu, tak kasih tahu, ini jalan ke surga. Belajar lewat Alkitab, ini caranya. Belok kanan, belok kiri, lurus, sampailah kita di surga. Makanya Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Bapak Ibu, luar biasa pengalaman Pak Agus. Dia percaya dengan Tuhan, dan dia memperoleh pengampunan yang sangat luar biasa, mengampuni pamannya, bahkan mengambil tindakan untuk membantu, menolong. Itu tidak mudah kalau bukan Yesus yang ada dalam kehidupan Bapak Agus sekarang ini. Dan mau melayani, sekarang saya dengar melayani anak-anak sekolah yang tidak sekolah disekolahkan, menolong masyarakat dalam banyak hal, itu yang saya dengar. Dan inilah kesaksian Pak Agus. Bapak Ibu yang kasih, inilah demikianlah kami dengan Pak Agus. Kami baru berjumpa. Kami ada di satu tempat, di satu hotel. Kami bersama-sama, kami tidur bersama. Inilah perjumpaan kami dengan Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Haleluya. Amin.